Jenis-jenis permutasi. Yang pertama, permutasi siklis. Permutasi siklis adalah permutasi melingkar atau urutan melingkar. Rumusnya, permutasi siklis dari N sama dengan dalam kurung N kurang 1 faktorial. Contohnya, dari 5 orang anggota keluarga akan duduk mengelilingi sebuah meja bundar. Banyak cara susunan yang dapat dibuat dari 5 orang tersebut adalah: jawabannya, banyak orang atau N sama dengan 5. Maka, permutasi siklis dari N sama dengan dalam kurung 5 kurang 1 faktorial sama dengan 4 faktorial sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya sama dengan 24 cara. Yang kedua, permutasi dari N elemen atau tiap permutasi terdiri dari N elemen. Jika ada unsur yang berbeda diambil N unsur, maka banyaknya susunan atau permutasi yang berbeda dari unsur tersebut adalah permutasi dalam kurung N, N sama dengan N faktorial, atau permutasi N dari N sama dengan N faktorial. Contohnya, untuk menyambut sebuah pertemuan delegasi negara yang dihadiri oleh 5 negara, panitia akan memasang kelima bendera dari 5 negara yang hadir. Banyaknya cara panitia menyusun kelima bendera tersebut adalah: jawabannya, dari 5 bendera yang ada berarti N sama dengan 5. Maka banyak susunan bendera yang mungkin, yaitu 5 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 dikali 2 dan dikali 1 sama dengan hasilnya 120 cara. Yang ketiga, permutasi dari N elemen atau tiap permutasi terdiri dari R unsur dari N elemen dengan R kurang dari sama dengan N. Untuk semua bilangan positif N dan R dengan R kurang dari sama dengan N, banyaknya permutasi dari N objek yang diambil R objek pada satu waktu adalah: permutasi dalam kurung N, R sama dengan permutasi N dari N sama dengan N faktorial per dalam kurung N kurang R faktorial. Contohnya, banyak cara untuk memilih seorang ketua kelas, sekretaris, dan bendahara, atau banyak pilihan objek R sama dengan 3. Jawabannya, banyak siswa N sama dengan 8. Ketua, sekretaris, dan bendahara, atau banyak pilihan objek R sama dengan 3. Permutasi 8 dari 3 sama dengan 8 faktorial per dalam kurung 8 kurang 3 faktorial sama dengan 8 kali 7 kali 6 dikali 5 faktorial per 5 faktorial sama dengan hasilnya 336 cara. Baiklah, kita masuk dalam materi kombinasi. Kombinasi adalah menggabungkan beberapa objek dari satu grup tanpa memperhatikan urutan di dalam kombinasi urutan tidak diperhatikan. N CK sama dengan N per N kurang K bagi K. Keterangan: C kombinasi N jumlah banyak objek, K jumlah banyak objek yang diperhatikan. Jenis-jenis: 1. Kombinasi pengulangan. N tambah R kurang 1 per R bahagi N kurang 1 sama dengan N tambah R kurang 1 per R sama dengan N tambah R kurang 1 per N kurang 1, yang mana N yaitu jumlah. Contoh, jika kamu sedang pergi ke suatu tempat seperti toko donat, pada toko itu menyediakan berupa 10 jenis donat yang berbeda. Jika kami ingin membeli 3 buah
per 3 bahagi 10 kurang 1 sama dengan 220 kombinasi. 1. Kombinasi tanpa pengulangan. N per R bahagi N kurang R sama dengan N per R. Contoh, Andi membeli 5 buah pensil warna dengan warna yang berbeda seperti merah, kuning, hijau, biru, dan ungu. Dan Andi ingin membawanya ke sekolah. Tapi Andi hanya boleh membawa 2 buah pensil warna saja. Lalu, ada berapa banyak carakah untuk mengkombinasikan setiap pensil warna yang ada? Yaitu dengan menggunakan sebuah rumus di samping, maka ada 5. 5 kurang 2 per 2 sama dengan 10 kombinasi. Baiklah, kita masuk dalam materi peluang. Di sini terdapat definisi peluang. Peluang suatu kejadian adalah perbandingan banyaknya kejadian yang terjadi dengan banyaknya kejadian yang mungkin terjadi. Di sini rumus peluang ditulis dengan P dalam kurung A besar sama dengan N dalam kurung A besar per N dalam kurung S besar. Keterangannya, P dalam kurung A besar adalah peluang dari kejadian A. N adalah jumlah kejadian dari peluang A, dan NS adalah jumlah kejadian dari ruang sampel atau semua yang mungkin terjadi dalam suatu percobaan dalam menentukan peluang. Yang berikut adalah penjumlahan peluang. Yang pertama, kejadian saling lepas. 2 buah kejadian A dan B dapat dilakukan saling lepas apabila tidak ada satupun elemen yang terjadi pada kejadian A yang sama dengan elemen yang terjadi pada kejadian B. Maka peluang salah satu A atau B mungkin terjadi. Rumusnya ialah P dalam kurung A irisan B sama dengan P dalam kurung A dan P dalam kurung B. P dalam kurung A irisan B adalah peluang dalam A irisan B. Irisan adalah di mana kedua himpunan atau antara peluang A dan peluang B terdapat kesamaan. Kesamaan tersebut disebut dengan irisan, sama dengan peluang A ditambah dengan peluang B. Yang selanjutnya adalah kejadian tidak saling lepas. Maksudnya adalah elemen A yang sama dengan elemen B. Rumusnya dapat dituliskan sebagai berikut. P dalam kurung A irisan B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A irisan B. Selanjutnya di sini ada contoh soal dari peluang. Contoh soalnya, 2 buah mata dadu ditos bersama-sama. Tentukan peluang kejadian berikut. Jadi di sini ada 2 buah mata dadu yang ditos bersama-sama. Soalnya, peluang muncul dadu pertama bermata 4 dan soal yang kedua, peluang muncul mata dadu berjumlah 9. Penyelesaiannya di sini dapat dilihat terdapat ruang sampel percobaan buah dadu dalam bentuk tabel. Ini dapat mempermudah kita melihat atau menentukan peluang dari kedua buah dadu, munculnya peluang 4 dan munculnya mata dadu berjumlah 9. Ini dapat mempermudah kita dalam menyelesaikan soal peluang. Baiklah, saya akan melanjutkan paparan materi dari slide sebelumnya dan saya akan melanjutkan slide ke-13. Jawaban jumlah mata dadu pertama bermata 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dengan begitu kejadian muncul dadu pertama bermata 4 adalah M sama dengan 4
41, 42, 43, 44, 45, 46. Jadi P dadu 1 bermata 4 sama dengan N per M N dalam kurung M per NS sama dengan 6 per 36 sama dengan 1 per 6. Kemudian yang B, kejadian untuk muncul mata dadu berjumlah 9 ialah N sama dengan 36, 45, 54, 63. Jadi nilai P jumlah 9 sama dengan N dalam kurung N per N dalam kurung S sama dengan 4 per 36 sama dengan disederhanakan lebih kecil lagi sama dengan 1 per 9. Kemudian slide yang ke-14, sebuah kantong berisi 15 kelereng hitam, 12 kelereng putih, dan 25 kelereng biru. Bila sebuah kelereng diambil secara acak, maka peluang terambilnya kelereng putih adalah A. Banyaknya kejadian yang terjadi sama dengan 12, banyaknya kejadian yang mungkin terjadi sama dengan 52. B dalam kurung A sama dengan 12 per 52, disederhanakan lagi jadi 3 per 13. Terima kasih. Itulah paparan materi PPT dari kelompok 5. Apakah masih ada yang kurang? Kami dari kelompok mohon maaf. Terima kasih.